Iya, foto sama temanku terbaik Nomor se-Jogja, satu ya? nomor satu. Kemarin ya foto ya ada tuh postingan. Cocok kalau ya, kita cocok. repeat order lah di gawean meneh. Kita aja cari panggung belum dapat ya. Ini semua lagi Baru, gini, iya. lagi gini. Karena pandemi mau sowan ke Sultan, terus nah kaitannya saya diajak karena kan saya ketua paguyuban filmmaker Jogja. Ya, hari ini kita berkunjung ke kita lagi. Kami ya, kami Yoi. lebih tepatnya kami berkunjung ke Belantara Film. Ya, selamat datang teman-teman di Belantara Film. Salaman saya. Oh iya, Social social distancing. distancing. Temen kami satu ini, dia punya banyak hobi coy. Di antaranya dia hobi bikin film. Apalagi Nick? Selain bikin film. Bikin video, ya kan? Bikin proposal. Penting. Penting Wajib. Hunting barang-barang kuno ya. Vintage nih orangnya nih. Barang bekas. Kelihatan toh. Enggak. Awal percobaan pertama sama Agni itu Pak Omen selalu film sampai sekarang ya. Dia tuh orangnya film banget menurutku ya. Jadi awal percobaanku sama Agni itu di rental film. Sebuah rental film yang sangat universal itu loh. Rental filmnya universal banget ya. Namanya Universal. Universal Studio. Studio apa? Universal Entertainment. Entertainment. Oh, entertain. Ya, dulu tuh Niko customerku, pelangganku. Terus Nah, ini awalnya ke sana tuh karena aku kan punya langganan rental di dekat SMA. Di dekat sekolah tuh sketsa. Cinemadius. Aku inget banget mau pinjem Quadrophenia. Pokoknya namanya jadi Quadrophenia ning kono ra ono. Terus beberapa temanku skinhead. Terus, wah, nonton kan weh. Apa? Jili ning Universal. Ning ndi wi? Selokan Mataram. Selokan di selokan iki kok kene nang kono selokan ngono. wes lagi selokan Mataram ya kan. Cerak Cedak UNY. cerak UNJ, cerak UGM nek ben ngomong UGM, ancer-ancer UGM. Terkenal. UNJ itu masih UNY itu pilihan kedua setelah UGM. ya Swastanya UGM kalau kata orang-orang. minjem nih sana sama aku karo Gebi ya gitu. Lali aku. Momen? Di antara itu. Siang hari le jaga wong telu. Hmm. Kowe, Mbak E kae sapa jenenge kacamatanan kae? Putri apa ya? Sing wong Bali apa wong ndi? Oh iya. Venus. Itu itulah. temennya Venus. Oke. Sama satunya Sambu. Bajing. Oh, Sambu. Bajingan ketekono Oh, iya, det. capang. Markir ke Vespa, det. Disambut-sambut. Wih, apa ini kene? Asmara. Nah. Terus ketemulah sama Mas Agni ini. Ketemu ngobrolin, Mas aku ame jeli Quadrophenia. Oh, terus biasalah ada yang kayak referensi film, tapi Ora masuk. ya karena perkenalan toh. Oh, iya. Aku pengen ini Quadrophenia sih. Tetap gede. pengen buka soprenya ya. Pokoknya inget banget. Gondrong impian. Semene gondrongnya. Bisa buat cebong itu. Ini juragane. Oh, itu gue itu. Terus pokoknya lanjut. Apik iki filmnya, penataannya oke, rentalnya walaupun kecil ya. Iya. Kalau dibanding sama sketsa kan sketsa Lebih gede. luas. Terus ya sketsa juga bagus. Ke sana setelah kerap minjem balik akhirnya kerap ngobrol ki. Kayak referensi Agni model iki. Piye gue nek kayak referensi biasanya takon apa? Kayak inget. Biasanya kalau orang datang itu langsung mari silahkan mau nonton apa. Ya. Atau pengen sedih, pengen ketakutan atau pengen melo. Ya, berarti kan nanti ketahuan pilihan filmnya akan ditujukan kemana. Menurutku dia katam lah film. Kamu hafal semua film? Bukan Enggak hafal sih. semua enggak. Memahami. Dia ini nganti kitab 1001 itu ke Bali tiap Bali biji-biji. Ya toh soalnya karena dodolane film ya carane ben dodolane jualannya laku ya harus menguasai product knowledge-nya. Salah satu ya nonton film terus bisa merekomendasikan ke konsumen. Nah, bagusnya tuh di rental itu memang beberapa penjaganya itu benar-benar rekomendasiin film. Jadi ketika Agni ngomong, "Wah, gue seneng film apa?" Kan ngerti toh, seneng filmanku kayak gini, luwih ning drama. Kowe nonton iki wae. Drama Indonesia apa?
drama Kumbara. Oh, ini inget banget sing saiki aku menyebut dia keren iki sutradara. Oh. Tahu nonton iki durung apa? Michael Gondry. Oh, Inget banget. Sign of Sleep. Sign of Sleep ya. Jiku. Tapi Apik iki filmnya. Mahatma Gondry. Tapi nek karo juragane kae mesti wah opo ya filmnya ya Bruce Willis. Pemain Agni memang jadi ketika kita minjem Enggak cuma Agni ya, semua di situ ya. rata-rata kayak gitu. mereka menguasai apa? Tapi Produknya. saya cocoknya sama doi. Ketika wah sing jago Agni iki. Kalau yang sama kemarin? Sama yang kemarin tuh kan dia beda tempat. Oh, Ya. beda tempat. Akhir-akhir. Akhir-akhir. Dan orangnya anteng, tapi kayak referensi ini sedih-sedih. Sedih. Gelap. Karakternya kuat ya. Lu gelap deh, makanya deh ya. Itu juga dulu konsumenku itu. Oh, tuh. Yang ada di episode selanjutnya kemarin tuh. Kemarin. Kemarin Kalau jadi tayang. jadi tayang itu konsumenku. Customer. Pelanggan. Jadi memang, oh kayak iki film iki, cok. Misalnya katakanlah kayak 10 referensi film ya. Paling 7 ya setengah lah, istilahnya setengah ki cocok. Nek Agni. Terus aku mulai golek-golek film sing mulai festivalan, mulai aneh-aneh. Karena aku ya juga seneng film pertama kali film sing tak senengi nek film Iran ki apa? Sepatu ya apa? Children of Heaven. Yo, Children of Terus Heaven. film sing koyo ngene apa? Dek enggak iki. Moyo baran lah. Apa nih? Taste of Cherry. Taste of Cherry filmnya ya. When Will Carry Us. Nah, ngerti dok. Karena dulu kan settingnya sekitar tahun 2009 ya, di mana internet belum kayak sekarang. Jadi Googling nggak segampang sekarang ya. Cari teman-teman nyari rekomendasi film ki sih rada angel. Salah satunya ya lewat rental yang aku dulu kerja di situ itu. Itu udah kayak Wikipedia ya datang ke situ. Lumayan lah, referensinya lumayan. Malah Bahkan apa ono sing wong pengen nonton film dan goleki wis pirang-pirang tahun tapi ra ketemu di situ filmnya. Itu sering banyak. Tapi aku sampai sekarang belum lihat Sejen. Itu karena di rental tuh keluar terus. Apa memang dibawa sama teman kita yang itu ya? Oh, kayaknya iya. Ben wong liya ora oleh nonton. Kan itu film yang diagungkan dia. David Fincher, Seven. Iku nek aku ngomong rodoni kuwi, ana sequel Apa? Seven in Tibet. Kan padha le Pak. STPN. Yo Wali Songo kan. Itu Wali Songo. Kalau Kak Rian Jadi tanya, dulu aku konsumennya dia. Oh, oke. Jadi konsumennya dia. Tapi batasane jangkrik emang siji. VCD dulu. VCD. Dulu nggak punya DVD. Nik film ngene-ngene, ki apik Krik. Wah, ning omahku ora ono DVD, VCD. Terus karo Tapi- juragane dineki apa? Iya. Nosferatu. Film hitam putih. Nah, dulu pengalamanku sama juragannya itu. Aku nonton film hitam putih seneng kan. Terus datang, Mas, aku kok seneng film sing ngene ya hitam putih. Wah, berarti gue wis mengalami fase itu. Wong seneng nonton film ini memang mengalami fase nonton film hitam putih. Habis itu aku sewa banget hitam putih. Kali bicarane ben payu. Asline dhewe kuwi. Asem. Rekane mameh jime jile 5 dadi 20 aku ben mesti. Asu, 20 ki pirang dino ya kuwi? Bahkan Seminggu ya? anu ya, bisa BB bayar belakang nek ditek kurang. Kalau udah langganan tau. Udah kenal. Udah kenal. Apalagi member. Heeh. Dulu kan di Universal tuh ada member. Nggak usah ninggal identitas. Ya. Tapi fotokopi, biyen aku syaratnya Oh, iya. fotokopi. Kecuali kalau udah Kalau kenal. dendanya berapa tuh? Sehari 1.000. 1.000 ya? Tapi itu perbanyak film. Misalnya gue jadi film 20, ya sedina ketika gue tenggat waktune wis anu 20.000 ya? enggak, Tetep 1.000 tetep. Enggak dihitung per keping. Per transaksi, 1.000 per transaksi. Soalnya dulu kan aku telat selalu ada yang backup. Ya teman saya ini. Iya, Dodone. orang dalam ya. Rasah. Wah, konangan iki nek sing duwe nonton. Tapi kan dia denda ora akeh. Aku ben tau lho untuk dendonan asu iki. 90.000. 100 tahun. Nanti bingung. Nganti aku kelingan banget iki. Masih karo bojone, bojo apa yange karo bayi. Pak Vespa apa ya Yuan. Dadi ana film sing aku ameh nonton kok ora ono terus. Dilalah kuwi film
skinhead lah ya, apa aku lali. Balik ke, Mas, ini dendanya segini, 96.000 aku inget banget. Dibayar. Mas, ini gak bawa uang ya? Aku ninggal HP ya. Mbok Sony Ericsson apa ya. Wah, kok cegatan. Aku kan ngono njet HP nak to. Udah Mas, HP-nya dibawa aja. Oh iya, saya tak ngambil uang ya. Kan notane ya tak delik gitu. Ketek saiki ra bayar bajunya ra bali kontol kuwi. Iya, namanya dikasih kesempatan malah menyanyiakan. Aku dia gampang kena iba dia. Aku jane yang ngono sih. Kamu bikin iba kamu. Sok Kamu yang sering bikin IPA malah. Ya, dulu asiknya tuh di tahun itu karena baru banget film-film bajakan dan non bajakan masuk di Indonesia. Jadi referensinya film kita tuh jadi bertambah banyak. Padahal bukan berarti film-film baru tahun itu, tapi film-film lawas kayak yuk mlebu dan kita ngerti. Kayak This is England, American History X, film-film tema musik, tema pop culture, subculture gitu banyak yang seneng sih, terutama cah-cah enam. Cash. Oh, Aku pernah ya pas aku Itu yang coba. apa ya? Oh, sepak bola ya. Besem. ya tema-tema bal-balan apa nah Inggris ngono kayak. Wis pokoknya film-film Inggris ki oke sing seneng dia. Cah-cah indie. Aku malah era ketika aku jaga kan era-era supporter. Heeh. Salah satu supporter lagi ngangkat. Ya. Aku ngapali Amen Jile iki. Dadi sempet dikopi berapa banyak itu loh film itu. Mas golek This is England. Renawani penak to. Oh wis nonton iki durung Football Factory. Oh iya. Nonton iki durung. Iki Widis. Terus apa? Apa ya? The Firm. Film. Pokoknya sekitaran kuwi lah. Indonesia juga punya film tentang supporter. Romeo. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet sama The Jack. Cek. Itu tentang Jackmania. The Jackmania itu yang covernya kepala itu ya. Kepala dari belakang. Sama itu filmnya Andi Bahtiar Yusuf. Pak dosen filmnya dokumenter Oh, tapi. filmnya teman-teman dari UMY. Arema Agama kedua. Agama kedua. Ya. Oh ya, Agni ini juga kuliahnya di film ya? Kalau jurusannya komunikasi, ilmu komunikasi, cuman ada salah satu mata kuliah film Akhirnya terjerumus di film. ternyata cocok nang kono. Tak pikir ki kowe kaya nek itu di Sewon kan ada Media media rekam. rekam. Tak pikir di UMY kamu ngambil film. Enggak, malah jurusannya komunikasi terus fokusnya tentang advertising, periklanan. kan. Mayore iklan. Iklan. Terus kamu- Victor Vogel, iklan. Victor Mokel. Aku Itu salah satu film Iklan, tentang tema advertising, periklanan, api film itu di Jerman ya? Jerman, Victor Vogel. Iya. Aku biar takoni kowe apa Mas Dian? Aku inget banget. Kowe kuliahnya endi? Ning iki Mas. Ning periklanan. Oh kowe kudu nonton iki. Kita nek basa koyo ngono ki sing nawani juragane. Nonton iki apa? Victor Vogel. VCD gitu iki ono Ya, nih. ori. Victor Vogel. Nah, tapi kan setelah lihat ini film terus aku tahu ternyata kamu orang film tapi background-nya malah bukan kuliah di perfilman ya. Tak pikir ki film. Karena Memang seni ya. iya, karena kampusnya Doi bukan itu seni. kampusnya dia itu banyak orang-orang film ternyata. Emang ada jurusan film nggak sih di tempatmu tuh? Jurusan film tidak ada, cuman Kayak ada kayak UKM film. Oh, KM-nya jalan ya. Dan itu dari tahun 2000 sampai sekarang banyak melahirkan sinias muda. Sampai terakhir Tilik itu juga adik kelasku di UMY. Ada Ismail Basbet, ada Darwin Nugraha, Ismail Basbet. Yuda Kurniawan yang bikin nyanyian akar rumput Fajar Merah Bercerita kemarin. Soalnya nek aku delok kampusku kan ya memang periklanan toh, ning iklan. Tapi luwih sing digedhekke iklannya, Ya, advertnya. Jadi filmnya tuh kurang. Jadi punya klub dulu, klub Cinepil juga. Oh ya? Cinepil Murtad. Sini murtad. Cinepil tapi ya cuma sebatas nek setauku karena aku nggak ikut UKM itu lebih ke nonton-nonton film. Ngono ya wis. Konsumsi ya. Kalau Kalau ini bahkan sampai produksi ya. pikirku kampus UMY itu ada perfilman, makanya melahirkan banyak sineas terus yang aku gumun. Ternyata memang lebih UKM-nya ya tuh yang jalan. UKM terus ya lingkungan di
kampus waktu itu sangat support sih untuk Kalau waktu ini mahasiswa. kan waktu apa? itu. Waktu ini. Kalau sekarang masih support. Sekarang masih. Masih. Justru sing kakak kelasnya sing wis do duwe jeneng punya banyak jaringan gitu dia ngajakin adik kelasnya. Gitu. Jadi ekosistemnya jalan. Tapi film kan tidak melulu soal produksi film. Ekosistemnya ada distribusi, ada kritik film juga, literasi. Nah, banyak teman-teman dari Atma justru malah kuat di teks dia. Di teks. Jadi arahnya malah di literasi sama kritik film. Ada beberapa teman dari Atma. Ya karena dia Situ. konsumsi kan siklusnya. Konsumsi akhirnya bikin kok jadi serius nih boy kita. Ya ora apa-apa, karena orangnya serius. Iya ya, serius banget ya. Kancane dhewe serius banget ngetek gitaro. Ya, ayo operator kamera dan audio mangan wae. Dari rental itu baru main ke film, mainan film atau pas di rental tuh sudah mainan videografi lah atau apa? Aku kan kuliah 2004. Lulusnya Gue kuliah 2004. Satu kali aja tuh tapi kuliahnya? Sekali, nggak pindah-pindah. ini yang itu juga itu. Itu banyak itu. Kan, apa deh, golek pengalaman yang banyak. Gitu. Bagus lah. Nah 2005 mulai belajar bikin film, terus 2008, 2009 kesempatan kerja di rental film karena butuhnya pengen Referensi ya? butuh referensi film sebanyak-banyaknya dan cocok sama rental di situ waktu itu. Tapi ketika aku jago rental ki kerep nonton film lanjutan. Dia awalnya sering nonton, tapi suwe-suwe kok nonton menjadi bukan kebutuhan tapi kepaksaan itu agak nganu waktu Jadi itu. tugas ya? Jadi pekerjaan itu ternyata beda. Minim sedina kudu nonton film. Bali jam 12 nonton jam piro to? Bali langsung nonton film nganti turu. Nanti jam 2 to. Besok mangkat isu. Nontonnya Kaligari tadi lagi nonton 10 menit wis ngantuk to. Aku tahu pisan to. Nonton penasaran to, Das Kabinet Dokter Kaligari. Dokter kali-kali. Wah. Neng Apik jane. jane apik, boy. Tapi mungkin wis momennya rapas, kesel. Terus nganu, lagi nonton kayak ngantuk, film bisu to, hitungane. Wah, bajigur. Tapi aku tahu ono pengalaman gitu enggak ketika jaga rental pernah nonton film enggak? Oh sering. Kalau pas sepi tak Di tinggal Sambi? nonton Sambi. Kalau aku dulu pernah pengalaman nonton film kebanyakan tuh asam lambung sampai gitu loh. Kuwi ngopo mergane ditonton mikir apa? nonton ngono ya. Ichi the Killer, Grotesque mungkin ya. Takeshi Miike gitu ya. Capek ya nonton film dulu banyak-banyak. Ya capek mikir apa Mental, film boy. sing aneh-aneh ngono kae. Mentalnya terasa. Tapi bagusnya dalam kurun waktu setahun gitu di perbendaraan referensi filmnya jadi lumayan banyak sih waktu itu. Cukup pirang tahun tuh? Setahun. Tahun ya? Aku berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Setahun kalau satu hari bisa 1-2 film ya Oh itu bisa 700 film lah. 300 film. sekitar itu. Tapi memang Asik kenapa aku cocok karo Agni, cocok nek jilih rode selain sama Mas Dian ya. Mas Dian kan koyok kita tahu kalau dulu koyok ngerti segalanya. Dia general ya. Nah, tapi dia kadang membenci film Hollywood. Oh. Soalnya kan ben dagangane sing selain Hollywood payu. Anak soal Hollywood kan wis akeh sing nonton, sing nilai. Nek Agni ngopo nek wah, Nek Hollywood iso nyilih nggon liyane ya. kenapa kok Agni mesti wah sing jaga pas Agni wae. Dia bendahara filmnya nek aku ndelok luwih ning dramane luwih kuat deh. Karena Karakternya di sing situ ya. tak cilihke drama-drama dan aku seneng ngono. Saya salah nganu, wongnya drama. Brek. Enggak nih, sebenarnya tuh dia tahu kamu, tahu konsumen. Oh ini butuhnya film ini. Ya gue. Akhirnya Iya. cocok. Sebenarnya nggak melulu drama sih kayak si siapa ya, Goofy dan teman-teman itu. Tak nonton mesti sing temane musik, ora gelem liyane. Ya wis, apapun yang tema Still musik. crazy. Metal Headbanger Journey ngono kae. Nek
Karena ketika jut aku jago kan, aku kan jut filmnya drama banget. Ya drama musik, drama apa, sekitar itulah, sekitar sing tak senengi. Jadi ketika pelanggan nameh nonton ono pelanggan sing seneng Takashi Miike, aku apa yang kayak film sing luwih. Mas sing gor-gor, Mas. Wah, gor among rogo wae to. Terlalu sadis ya kamu karena melankolis ya. Iya, mungkin ya. Jadi Gampang kena iba. ora boy, luwih kadang jijik lho, apa ya? Visual kan kadang nek film memang anu banget toh. Apalagi nonton filmnya Takashi Miike. Takashi Miike tuh filmnya sing paling aman sih kayak Seven 13 Samurai apa Seven Samurai? Ono apa kuwi? Sing samurai-samurai. 13 samurai itu. Takashi Miike tuh. Lupa aku judul itu. Cuman rata-rata dia memang mengeksploitasi Darah lah. darah Sadistik ya? Asik tapi. Yo ono adegan sing asik tapi ono sing yut koyo Ichi the Killer, kenapa nggak nonton secara seksama apa-apa karena ceritain wis gitu. Ya, Mual lah. Ya kowe ngomong mual. Asam lambungnya naik. seko cover kan wis ketok apa muka mulut di jahit gitu ya, kayak Joker. Oh, makanya yo nek aku Joko yo drama wae ketika kayak ono sing pelanggan sing seneng film ini seneng aku kayak referensi tapi ketika film action film apa aku agak anu. Mas kalau film action itu loh, Mas. Bruce Lee. Oh iya, itu waktu aku yang pas ke situ ya, kamu yang jaga ya. Ada orang aksennya agak aneh. Maksud dia Bruce Lee tapi dia bilangnya Bruce Lee. Oh, Mas Bruce Lee. Ayo iki Bruce Kita Lee. benerin Bruce Lee dia tetep ngeyel. Bruce Dudu Lee, Mas sing iki Mas ini. Ayo iki Bruce Lee. Gowonen bali sik. Oh iya Mas iki Mas. Tapi iki beset-beset ya Mas. Dijolke ra ono filme enak. soalnya film action tau. Tapi besar-besar. Gluten. Ya, Takashi Miike itu salah satu sutradara favorit, memang bagus sih dia. Apa ya? Aku duwe kaos sih. Jadi pernah itu temenku namanya Edi itu syuting bareng Takashi Miike di Jepang. Terus dia dikasih merchandise kaos gitu. Official ya. Official langsung dari Takashi Miike-nya. Ya ora official paling ora ki Ya, sekolah. sing kei Takashi Miike lah. Itu filmnya Vampire Bloody Yakuza apa Yakuza Bloody Vampire. Pokoknya sing main si Yayan Rohian itu yang di The Film Red. anyar berarti ya, itu kan. 2010-an. 2012 gitu. Sekitar itu. Sebelum The Raid. Setelah The Red. Setelah The Raid. Ya. Ada kok. Filmnya ya lucu. Khas Takashi Miike. Mesti ono lucune tapi ya kuwi ya aku kadang adegane sing agak anu tuh darahe ketok real Sadistiknya banget ya. lho. Dadi bayangke wah kaya ngene banget. Soalnya aku iki wis mbok ngopo wis ra iso ndelok getih ngono lho. Kadang mual. Sampai sekarang. Dulu kecil berani, sekarang semakin nggak berani ngelihat darah. Nggak pernah donor darah berarti. Nggak pernah. Wah, PMI. Dicoba. Kalau saya bertato nggak bisa. Katanya boleh kok. Kata siapa? Nggak tahu. Itu pas nindek apa nggak keluar darahnya? Enggak loh. Enggak ya. Terus apa lagi? Terus kan, yo setelah rental, kamu kan tiba-tiba ngilang. Ngilang juga dia. Soalnya aku juga rental maksudnya. Oh iya gentenan. Aku keluar, dia masuk. Oh, Ganteni. untung aku nggak ikut estafet ya waktu itu. Mungkin iso kowe nek jodolan ning rental terus ra ono gawean, kowe kan wis gawean ning rental juga. Rental komputer. Bayarnya podo kowe. Tapi oke nih kowe kan kowe. Untuk makan siang. Gunaku ra ono. Makan siang ya. Terus tiba-tiba melihatmu awalnya ketemu ning Sentir, Pasar Sender. Pasar Sentir. Hobinya nyentir ya. Kan aku di 2009 kan awal-awal kuliah seneng banget toh ning hunting ya? hunting ngono. Hunting itu ketemu Agni. Ngopo ak? Ya golek-golek. Ternyata dia duwe akun iki. Dodol-dodolan. Di sini barang-barang vintage lah. Tapi tetap lebih banyak ke film juga sih. Film dan musik, terutama film. Ini masih jalan nggak dodolan nih? Masih, tapi karena kesibukan mengurusi dan membesarkan belantara film, jadi agak teranak-tirikan. Jadi, tapi masih ngumpuin barang, masih
transaksi masih beberapa. Bisa properti juga atau? Nah, kebetulan beberapa barangnya kepake buat syuting untuk properti saya. Kayak ini, Menunjang ya, dua hobinya itu menunjang. Yang nah, Kayak ini. tak sewake. di setting ini tadi. Ini bintang tamu. Nah, ini nanti kita juga bayar sewa ini, setting. Oh, iya dong. Kan komersil. Wis wae iki berarti. Nah, terus Agni iki terus aku sempat main ke rumahnya. Rumah apa studio kan? Omah. Omah ya. Itu rumahmu di situ. Oh, bukan. Sampingnya situ yang besok. Oh iya sempat main ya, weh. Sempet keren-keren ki barang-barangnya terus. Ternyata Agni itu sudah berkecimpung di film, aku lagi ngerti tuh. Aku gawe ini film nih gini-gini. Oh, kamu baru tahu itu ya? Ya sebenarnya saka omongan wis ngerti cuma kan Durung wiruh langsung. durung wirung langsung toh. Terus gawe film. Filmmu apa sih pertama? Soalnya aku penasaran iki, kowe tau cerita aku iki tau gawe tugas kuliah, gawe film ning rental, perbincangan ning rental. Aku durung delok kuwi. Oh iya, dulu jadi ada project film one shot project. Jadi salah satu syaratnya filmnya harus diambil dengan satu pengambilan gambar. One take gitu ya? One take. Terus mengangkat temanya tentang pahlawan, hero, tapi bisa dimaknai luas. Nah terus aku pengen melu terus gawe terus aku syuting nang rental wae lah. Ning rental universal. Sing gampang terus temanya ya tentang film-film dan aktivitasku sebagai penjaga rental nawari film. Judulnya iki Karya Susana di Warung Kopi. Jadi waktu itu aku menawari satu orang itu filmnya Teguh Karya, Warkop DKI sama film-film Susana. Jadi ngangkat tentang film Indonesia. Itu settingan apa pure? Settingan itu. Karya Susana di Warung Kopi. Apa? Nah, filmnya mbuh nang ndi saiki? Enggak tahu Berarti di mana. Malahan duwe karena tahun itu kan isih nang nganggo PC, disk gampang rusak segala macem. Enggak kayak sekarang bisa di Google Drive. Iya. Aku penasaran pengen nonton kuwi, tapi kok judul iki kayak judulnya koncone awak dhewe juga yang kemarin itu. Dia kan kalau bikin buku, bikin Panjang aneh-aneh juga. Seekor anjing yang dieksploitasi. Dia berhasil ya. Dia menjadi komoditi. Besok Honda legenda itu. Tapi rantai-rantai iso di-endorse barang ya karo Hondane. Pinter. No green tea. Kan bayaran kan. Oh ya. Mengiseng-iseng coba ngerti. Tapi deh, anu bingung ngomong. Aku entuk sih dadi baser mbok apa dhewe ra ngomong produk apa. Oh ya sip. Ya mancing lah. Di hari kerja Berjalan. kan ning Twitter saiki anu seperti itulah. Ada yang nge-tweet apa wae sing retweet oke ngono, sing love oke. Awak dhewe Padahal ra penting kadang, sing ra penting. mikir ke konten ini susah. Susah. Dia gampang. Dicuekin tapi. Kamu juga merasa iri? Iya. Sekarang kan Twitter lumayan buat apa ya? Exposure terus Brightness, exposure. dia beruntung sekali dia. Tapi memang pintar dan bagus dalam pengolahan kata-katanya, kalimatnya. Ya lahannya dia di situ. Ya, penulis kok ya. Penulis keren kayak. Kayak Agni film-film bae lah. Ono kowe ning Twitter kabeh rame. Hobimu tambah akeh, Boy. Le sing intro kowe akeh kowe ya. Nah, terus setelah itu maksudnya kamu bikin film apa wae itu? Ingat enggak film-film yang kamu bikin? Ingat. Setelah itu banyak membantu proyek-proyek film teman-teman. Salah satunya ada Siara, terus sempat FTV Nan, ngono kayak wis tahu, tapi tadi di post pro. Terus baru 2012 bikin dokumenter musik sesuai passion, bikin film tema musik. Judulnya Rock for Kamti tentang pembuatan album ke-5 Endang Sukamti. Sama adik ya? Adik apa? Adik siapa ya? Enggak tahu ya. Sama Endang Sukamti. Terus filmnya ya masuk finalis FFD, Festival Film Dokumenter. Ya film gue. Iya, 2012. Habis itu sempat lama nggak bikin, hampir 5 tahun. 2017 ya. Orang gawe dhewe secara inisiasi sendiri bikin film enggak. Nek komunal masih jalan. Masih jalan. Sempat juga 2014 bikin film Tikus jadi produser, filmnya masuk nominasi FFI juga.
Nah, baru kesampaian bikin film sendiri 2017 yang Deluang itu. Jadi dokumenter tentang profesi penjual barang bekas tapi dia spesialis kertas. The Picker. Tapi ada irisannya tentang sejarah Risetmu Indonesia. kuat karena kamu suka di situ kan. Karena hobinya jalan-jalan ke pasar barang bekas, kelidian. Ketemu DE barang. Ketemu kue, untung dudu aku sing di film ki. Ana ceritane lah, pedes juga ya iki selondoke. Ini kerupuk setan kalau di Terus kampung tuh. temu apa? Deluang ya judulnya. Judulnya Deluang. Deluang tuh bahasa Indonesianya kertas. Iya toh. Bahasa Deluang itu istilah untuk kertas yang dibuat dari serat pohon. Oh, Tapi punya makna juga Deluang kuwi duit. Oh iya. Jadi nek wong zaman dhisik kuwi njaluk Njaluk deluange, deluange. njaluk duwite. Lalu deluange mbok ngono. Duit kertas. Lame nyadong wae. Padha wae njaluk duit. Terus kan ya kuwi aku cepet tok deloki to filme kuwi, tok kirimi. Kenapa film itu enggak tok share Di-share tapi YouTube belum gitu? di YouTube, masih berputar di Festival-festival. pemutaran-pemutaran komunitas, masih eksklusif ya. roadshow. Kalau eksklusif sih enggak, tapi lebih ke isih pengen ketemu karo penontonnya langsung, ben iso ngobrol, diskusi. Tapi nanti suatu ada saat rencana bakal ini. akan di YouTube sih. Ya aku delok memang si tokoe siapa? Tony Lubis ya. Memang awal aku ning sentir ki ya wis ana wong kuwi iki wis. Biyen kan meng linggo ning nggon buku-buku ngono lho. Terus akhirnya ternyata lagi ngerti, ternyata dia cari barang itu keren. Jadi memang bener-bener ke tempat-tempat kayak ning Rosok, ning opo terus nemokke bener-bener Bener-bener hunting ya. dokumen dan paling apik iki ya pas endingnya. Wah, gue sedih menurutku. Kapan ada pemutaran lagi nih? Ayo mau bikin tak puterke. Cerita sedikit tentang ending ya. Tadi Tony kan pernah menyerahkan apa ya? Cetakan pertama. Sebelum ke situ kan dulu ada pameran museum. Museum tuh bikin pameran. Nah, museum pers di Solo. Nah, sing dipamer iki fotokopian. Mereka malah nggak punya arsip asli dari koran-koran lama. Nah, si subjek di filmku Deluang itu namanya Tony Lubis. Dia bilang ke para karyawan di situ, kok nggak asli, nggak punya, susah nyarinya. Loh, siapa bilang? Ini punya aku banyak tuh. Mahal nggak? Tak kasih aja buat sumbangan. Nah, awalnya di situ. Dia nyumbang ke museum ya. Nyumbang ke museum. Jadi ada koran tahun 17 sekian, 18 sekian gitu. Ya, Awalnya gitu. ketika gue piye ceritane ya sesuk nek ana pemutarannya apa suatu waktu ditayangin di mana ya. Di TVRI mungkin kan aja. TVRI. Ada, sekarang TVRI bagus tuh. Salah satu Kemarin siarah televisi swasta terbaik sekarang ya TVRI karena dia mau muter film-film Indonesia sing alternatif ya, yang nggak cuma di bioskop. Itu bagus sekali. Nanti coba tak daftarkan ke sana. Ya. Deluang terus apa maksudnya nggak cuma melulu bikin apa ya film-film juga atau video klip kan beberapa kali gue Video klip. salah satunya bene Video dhewe klip kita. Ya itu pertama aku kenal Kak Agni itu bikin video klip. Ya, oke video klip. Untitled cuy. gue ceritanya lucu jadi aku kan rekannya apa gawe video klip dhewe ro jangkrik aku kamera seadanya terus gawe iki Sudah gawe story ya. terus gawe story pengen one take shoot apa lah one take shoot ya gue one shoot apa lah iki wektune ra nyandak iki engko apa beauty shoot apa Dan aku juga sinematografi full time gitu kan. Oke, Akhirnya susah. Terus ngerti-ngerti. Butuh itu aku habis ngomong butuh ini ya. Anak sinematografi nih. Oh, nih minggu Iki takon-takon. golek cah sinematografi iki kudu. Bajingan nih ngerti-ngerti komen ning Instagram. Ceting bung ngopo. Wah, Agni aku langsung dengan Agni sesuk ketemu Rani langsung ketemu ngobrol-ngobrol. Terus kita ketemu malam-malam di deket Tugu itu ya. Terus enggak dijajak sama temen gitu. sama ini. Yang nongkrong siapa aja terus di situ. Oh, ada Doni juga di nang ndi ono deh. Kita karo Doni wis koyo kuwi, Jack Black karo sapa kuwi ning film High Fidelity. Wis plek kowe Jack Black-e. Terus Doni sijine iki sing anteng.
Sing gundul juga. Sing gundul juga. Makanya nek ecen-ecenan Rodoni ya kuwi. Kayak kuwi, rupamu koyo iki Don Blok karakternya padha. Iya tapi enggak gitu nih. Saiki ora dia udah tegas orangnya karena Tegas. udah punya karya. Serai sini-sinan. Oh, iya. Ya itu. Gimana dulu pas hasilnya jadi cocok nggak? Sop ngerti lah cocok malah. Ya, Salah cocok. milih orang. Cocok aku. Jujur wae Nah, cocok kalau ya, kita cocok. Repeat order lah dinaik gawean meneh. Kita aja cari panggung belum dapat ya. Ini semua lagi Baru, gini, iya. lagi gini. Nanti habis ini kita balas dendam. Balas dendam nggak tahu kapan. Ayo tolonglah. Tolong terus apa ya Nanda? Ya, ya. Jadi memang video klip terus Dulu ya tak pikir anak media rekam, kamu bilang itu. Terus dikirimin. pikirku yo dek iki yo cah film, maksudnya kuliah ning film. Aku lagi ngerti komunikasi saiki. Dan kamu ngirimin IG toh? Hmm. Aku stalking IG-nya dia. Ih, anak film gitu. Potongan rambutnya kayak ini, Boy. Kayak film ya. Kayak roll Dwi kita. Sasongko tuh loh. Kan rambutnya dulu masih gini tuh. Ikal, ya saiki isih boy meng Tapi ditelesi. dipotong. Sekarang pendek. Ganteng nih. Ben itu sponsor. Mungkin karena habis foto itu. Iya, foto sama temanku terbaik. Nomor se-Jogja, satu ya? Nomor satu. Kemarin ya foto ya ada di postingan. Tapi Tagline postingan beda. tagline beda dhewe dhewe. Bisa dilihat di Instagramnya. Iki aslinya di crop bisa iki. Ada anu apa itu? Ketemu sama itu yang itulah. konteksnya jadi Mas Hanung Bramantyo itu kan mau syuting film di Jogja, Gatot Kaca yang superhero itu. Sekarang lagi syuting. Oh, sekarang lagi produksi ya. lagi Kok nggak produksi. dijak? Enggak, memang enggak bagian dari kru itu. Terus kemudian Ikut foto. karena pandemi mau apa ya? Sowan ke Sultan terus Royal Family, Boy. tanya-tanya gimana kalau syuting di Jogja udah boleh belum. Nah, yang mengejutkan adalah loh silahkan, nggak apa-apa syuting di sini, semua aktivitas di Jogja boleh asal dengan protokol kesehatan. Apa-apa aja boleh. Nah, kaitannya saya diajak karena kan saya ketua paguyuban filmmaker Jogja. Gila. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena baru 2020 awal tahun Oh, berarti terpilih. berapa tahun? 5 tahun. 2 tahun. Nah, 5 tahun kok kayak Repelita. Kayak orde baru. Selawas banget. Moco ning RPUL. Nah, itu kemudian juga di momen itu kami terus pengen, karena belum pernah ketemu sama gubernurnya, Raja juga. Sebenarnya siapa sih dia tuh? Kita punya aktivitas film, kita punya festival film yang besar, bahkan salah satu terbesar di Asia Tenggara itu, ada festival film di Jogja namanya JAV dan FFD. Nah, Kabarnya Anoman itu ya. sudah waktunya memang Jogja menjadi kota film. Harapannya Tujuannya itu teman-teman ya. di situ. Gimana kalau Jogja dibikin kota film? Jadi ya Jogja sih identik dengan film dan alhamdulillahnya beliau support sekali. Dan kemudian habis itu ada banyak pertemuan untuk merealisasikan gagasan tadi. Gitu. Oh, iki ngomong ke tentang pemerintahan itu. Lebih ke seniman kayak film ini, ngomong kayak lebih ke film. Itu disupport gak sih sama lokal? Kayak Danais gitu kan? Oke. Nah, ini kan aku penasaran iki. Yang jelasnya ya. Permukaan aja nggak apa-apa. Dalam juga nggak apa-apa. soalnya Oh, dalam. boleh. Jadi Agni, dalam. abdi dalam. Abdi dalam. Jadi Jogja itu setiap tahun punya program kompetisi. Nah, aku mah koyo pemerintah PR. Ya enggak apa-apa. Sama ngerti diangkat Tapi gitu. ditarik kamu jadi ketua. Diangkat dono maksudnya ya. Jogja punya program fasilitasi untuk membantu teman-teman filmmaker untuk bikin karya. Syaratnya salah satu antara produser atau saudara harus KTP Jogja. Kalau produsernya Jogja, produsernya tidak harus, tapi salah satu harus dan menggandeng PH Jogja. Jadi orang di luar Jogja boleh ikut, tapi harus menggandeng teman-teman di Jogja untuk pembuatannya. Kedua, setting ceritanya di Jogja, syutingnya juga di Jogja. Kalau setting cerita mungkin bisa di luar, tapi setting
syutingnya di Jogja. Kemudian temanya Jogja tapi bisa dimaknai dengan sangat luas. Kayak film. Nggak harus eksplisit Jogja ya? Nggak harus eksplisit Jogja, nggak harus verbal dan sangat beragam. Kayak Beruang itu juga hasil dari kompetisi film Danais yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan DIY. Nah, ada Los Jogjakartos kan filmnya kan film geng-gengan, ya kayak film Inggris ya. Ono skinhead ya, ini asik. Subkultur ini ya, subkulturnya. Si Tata ya. Si Tata. Itu diakomodir ide-ide tersebut. Bahkan sampai yang terakhir Tilik itu juga hasil dari produksi pendanaan film Dinas Kebudayaan Jogja. Karena budgetingnya lumayan untuk satu film hampir 200 juta. Jadi 200 dikurangi berapa lah? Untuk film pendek lumayan ya. Sangat besar itu. Jadi kalau fiksi 198 juta. Jadi film Tilik itu bisa sebagus itu karena memang supportnya dan orang-orang di belakang layarnya memang Karena supporting sistemnya kayak gitu ya memang proper. Nanti ya film harusnya nggak harus sebanyak itu duitnya tapi harus dipersiapkan sedetil itu. Oh iya karena ada aku dulu ngomong ke video klip ini kan nek awak dhewe wong njaba kesane kan ribet banget tuh. Bahkan untuk video klip yang istilahnya simple ya. di bawah 5 menit gitu loh. Apalagi kan produksi gede kan kowe kudu nyet kudu golek setting gon, golek opo kuwi kan Kita nggak bisa kayak seniman one man show gitu. Kadang Timnya mikirnya harus deluang kayak melakukannya pirang tahun tuh. Maksudnya produksinya syutingnya 2 bulan. Tapi persiapannya total ya ada 5-6 bulan. Istilahnya nek misalnya film panjang ya setengah-setengah itu bisa setahun 2 tahun itu memper tuh sebenarnya. Biasa. apalagi dokumenter ya. Dokumenter lebih panjang lagi, ada yang 5 tahun. Ketika tayang gue sing komen ya langsung wah film ini. Pengen iki. Wah. Ku yo kadang piye yo? Ya itulah netizen. Yo saat durunge kuwi aku ya kadang ngerasa oh film kita ngene danane akeh ngene iki ra ngomong ke Jogja ya luwih global ya. Global. Ketika tadi kok filmnya elek kan apa-apa lah. Tapi ketika kita terjun istilahnya nggak video klip bae wis koyo ngene aja nek film panjang koyo ngene enggak ngeri tuh sebenarnya. Produksi film itu enggak apa ya bandingnya Tidak sesederhana itu, tidak sederhana yang dibayangkan. Kompleks lah. Jadi memang aku mulai setelah seneng nonton film, jilih rental, apa-apa nek nonton bioskop apa nonton film mesti kredit titel apa tak Kamu Perhatikan. nonton ya? tak perhatike. Perhatikan. Karena aku luwih seneng musike. Dulu awal-awal tuh Musiknya ngoyak siapa? Judul-judul lagu niki lagu sapa? sing tinggu, Biyen kan golek angel banget to. Kalau sekarang Internet googling kan udah dapet ya. wis wah soundtrack iki nek biyen kan bener-bener nonton. cateti ya to. Iya. Nanti carry, oh iki ternyata iki pop. Nonton apa Trainspotting. Transporting, Terus ono Joy Division, ono apa. Wah, keren iki ternyata. kontrol. Memang penghargaannya Iya. di situ ngono lho. Nek aku- Makanya kadang nek nonton ning bioskop ki yo sodang aku dadi orang yang terakhir ning bioskop. Apalagi nek filmnya menarik banget tuh. Film lokal apalagi ya. Tak delok sapa ngerti ono kancaku ning kono. Ya kalau di film sendiri kredit title itu apresiasinya terhadap para pekerja film itu di bagian itu apresiasinya. Ah, kuwi kadang TV itu enggak Kadang kalau TV memang dicepetin tuh loh. Nah, dulu enggak. Saya ingatku dulu enggak. Dulu di TV masih biasa jalannya. Terus ya era-era piro ya 2010-an ya wis mulai cepat Cepetin ya. Bar kuwi Syarat, bar kuwi di-cut. Bener-bener ono film tak ya wis. Wah, kuwi sak bae. Tapi ya nek film luar ya ora ngerti juga ki sapa sing gawe to. Nek film Tapi lokal. aku pernah tuh kejadian suka sama soundnya film, lupa film apa ya? X of Stone Pak ya? Di bioskop aku nonton. Itu aku nungguin kredit titelnya. Dan isinya orang-orang Rusia Pak ya yang bikin sound itu. Dan akhirnya aku ngerti tuh. Oh, kayaknya ini orang Rusia. Soalnya kan namanya aneh-aneh tuh. Syasha siapa gitu. Oh, mungkin orang timur nih yang bikin sound-soundnya gitu. Iya, kredit title. Rokokmu menarik ya. Rokok Ini rokok sehat tentrem. rokok kiai. Kretek. Rokok Kiai.
Iya, katanya yang bikin Kiai Tarekoh. Dari Aku Jombang. sempet ngerokok kuwi tapi yo suwe-suwe mungkin aku nggak begitu sekarang nggak bisa karena sinus toh nggak bisa ngerokok kretek banget gitu loh kretek yang nggak ada filternya kadang pusing tapi enak sih awal-awal aku naik ngerasa ini kayak ngerokok rendang awalnya Oh, di ujung pertama kayak rendang biar sing tak tuh apa sing Ada ijo kelas-kelasnya ya. kan akeh toh rokok ini variannya banyak. film iya nek ngomong ke karo Agni ngomong film ngomong apa ya. Ngomong ke liyane kuwi sebenarnya dia juga anu lebih ke suka musik-musik metal loh nek aku delok. Beberapa kali delok story-ne selalu memburu neng Indonesia loh Hmm. festival rock apa-apa kuwi mesti nonton Ya, beberapa konser sing Konser rock ya. tema rock metal ngono kae solo nonton di rock mesti dhek nontone siji boy mesti tak delok nganggo beskap lho kuwi sak nganggo sarung to kowe nek nonton Pas nonton Metallica aku pakai beskap, pakai blangkon gitu. NU banget kok. Jawa NU deh. Band nganu apa band Beto karena di konser itu fashion show-nya anak-anak metal. Ya. Anak-anak penyuka musik rock, penyuka metal iki fashion show nang kono. Kuwi apik-apaan klambi aku malah Rompi biasanya rompi ini, rompi apa? Jin. jin dipotong banyak lah, patch-nya. patch-nya. Nah, aku nganggo wae, nganggo surjan. Band Oh itu ya, aku dulu bajiku. Perform art dia, perform art. Sama penting mlebu TV, Bro. Udah ngono tapi. Mlebu SCTV. Ribet-ribet ora ono sing penting. Masnya dari mana? Itu sepatunya juga ini. Selop. Kalau sepatunya Selop. enggak. Oh, enggak. Sepatunya ini ya? Belum, ini sepatunya baru. Keren nih. Baru punya Keren, metal sepatu, banget, boy, baru sepatunya. punya sepatu Metallica Oh, setelah sepatunya. Metallica. Ada Converse. Seek and destroy ya toh. Tapi banyak yang minta foto dulu. Mas foto bareng, Mas foto bareng. Rumah sana aku dutane. Ya iso kowe duta Kudune nggawa kotakan kae, foto bayar. Bayar ya. duta arek saka Jogja. Mas dalane kan dikira supir andong nonton. Kok iso ya nonton? Andongan yang di Mas. Andonge ngendi? Aku kuwi jarane. Terus ngomong karo Agni iki yo. Kita pernah ngobrol di sini. Jadi setelah Syuting Hidup Hip. syuting hidup ngobrol nganti esuk. Oh, itu aku- Pandangane dhek iki asik lho. Pandangan apa? Menarik ya Menarik gitu tentang perspektifnya. itu. Gini ya. Flat Earth. Flat Earth Society. Oh, tentang Bumi data. tema-tema Tema astrologi. astrologi. Berarti gue tadi nganu gue astronomi ya ning. Ya ora. Mungkin ono ilmune dhewe. Cancer apa kayak apa? Peramal zodiak loh. Zodiak. Emang kenapa dengan tema itu? Yo, aku seru banget. Kenapa? Kamu istilahnya mengamini apa ya? Bumi itu datar. Sebenarnya kan sih apa bermain-main dengan imajinasi. What iya. if kan film kan kayak gitu Iya. ya. Akhirnya aku balikin ning film. Ke ketiga. Perspektifnya perspektif film, bukan ya? perspektif sing serius-serius Yo, banget yo. iya. Kan meng ya obrolan tuh jenenge. Film kan selalu berangkat dari pertanyaan bagaimana jika, bagaimana seandainya. Berarti kan sesuatu yang jarang ditemukan di dunia nyata. Nah, kan obrolannya waktu itu arahnya bagaimana jika bumi tidak seperti yang diciptakan. Aslinya orang ini banget ya. Nah, padahal bentuknya sing Kurang aslinya ngerti. ya ora ngerti kok ya, Ngerti. orang masing ngiruh. Tapi siapa tahu tidak seperti itu. Karena banyak penjelasan dari teori itu oke sing masuk akal. Ya sing kok di golek ide. Golek dhewe ya. Aku goleki kayak wah ya apik iki, ya apik iki. Tapi bentuknya kayak ngopo ya ora Ora ngerti. Nanti kalau kita udah mati baru mungkin bisa terbang tuh kan, kalau arwah bisa terbang. Katanya, Baru tahu. tapi ora ngerti nek mati ngeting tilang. Oh iya. Kuwi pertanyaan gue ya. Jadi flash disk kayak film. Tapi yang aku jengkel tuh ini. Pengarsipan tentang astrologi itu disentralkan ke Amerika gitu. Oh, oke. Makanya teori-teori flat earth atau teori bulan Tertusuk ilalang. bulan apa? Si Armstrong turun ke bulan itu Ya, kan jadi menarik gitu karena bosen banget disentralin ke Amerika gitu. Wih. Kalau dulu aku senang sama Yuri Gagarin gitu kan. Rusia. Rusia.
Tiba-tiba ada flat earth datang, Yuri masuk ke sini. Tapi Menarik juga. memang karena aku mengamini Yuri Gagarin ketika ning luar angkasa dalam artian keluar tok iki lho. Dia kan kobong apa pesawat iki? Iya, sempat terbakar. Kan kamu pernah ngomongin ketika kita menembus apa wi jenenge? Kubah langit. Kubah. Kuwi kobong. Terus kok Amerika iso gampang? Seperti itu. Terus apakah Amerika itu kerjasama dengan itu Kubrick? Dia kalau ditarik kembali lagi ke film kan, film ternyata tidak hanya bisa menjadi media hiburan dan informasi, tapi juga propaganda. Apapun yang mau diisi, disuntikkan pesannya ke situ bisa melalui media film. Nah, salah satunya ya film tentang pendaratan di bulan, film tentang perang Amerika melawan Vietnam dan lain-lain, seolah dicitrakan sebagai sosok sing Menang perang. powerful, superior dan segala macam. Tapi kemudian belakangan ini kan karena terbukanya arus informasi, jadi muncul informasi-informasi baru yang ternyata tidak sejalan dengan itu. Iki ra ngomong endi sing bener, tapi bolehlah kita mencoba Kantor kulturnya lah ya. membuka ruang kemungkinan untuk melihat perspektif yang lain dari itu. Nah, ada film baru juga bikinan saudara Jogja, namanya Joseph Angginon. Judulnya Science of Fiction. Oh iya. Aku tuh nonton ini. Ya, sama. Memang belum diputar di bioskop. Pas wingi karena kan, ada pandemi. Tapi sinopsisnya menarik ya. Apa ning ndi? Nah, itu dia mempertanyakan Netpack ya, kemarin ada. dia di Jogja Netpack di JAV itu. Nah, filmnya bersama berangkat juga dari pertanyaan bagaimana jika pendaratan di bulan itu adalah settingan, tapi kemudian bagaimana jika settingnya di Parangtritis. Nah, kayak Gembok pasir ya. di Gembok Pasir Parangtritis. Nah, karena imajinasi ya, film itu berangkat dari imajinasi sah-sah aja menurutku. Ini sebenarnya imajinasi keren loh. Kayak aku kadang nonton film apa ya? Film hiburan kayak film komedi. Yang main Rupert Green tuh. Aku lupa. Jadi itu tentang film pendaratan di bulan apa, tapi komedi. Terus ono settingnya ning kono ki ono dhek lewat ning studio. Nah, si Kubrick kuwi lagi gawe pendaratane Armstrong ning bulan. Keren kuwi. Ya, isunya ada yang ke arah itu, bahwa pendaratan di bulan itu dibuat oleh salah satu saudara Amerika, Stanley Kubrick. Katanya begitu, tapi aslinya gimana ya? Ya. Karena tidak ada statement resmi dari Stanley Kubrick sendiri. Apakah dia So bikin takon. itu enggak? Nah, wis mati. Karena beliau sudah almarhum. Soalnya ketika nonton Space Odyssey kuwi, wih keren banget. Tahun piro wis? Wita. Hitung Iya, 60-an. tentang piye carane kamera dihubungke kowe. Tapi 60-an tuh memang budaya pop Amerika itu mengarah ke astronomi semua kayak. Ya, ya. Termasuk musik. Masuk pendaratan di bulan kan di setting tahun itu juga. 60, 70 ya 80 ya terus koyo kita terinspirasi akeh band sing gawe suara-suara robot atau apa. Ya kuwi wah, kok saiki jarang ya band-band new wave. Biyen kan band-band new wave toh. Selalu dengan robot, selalu dengan apalah imajinasi sing pesawat ulang-alik apa-apa. Mungkin karena imajinasinya waktu itu kita dibawa ke tempat yang sangat jauh sekali, luar angkasa. Justru mungkin sekarang malah wis tahu nang luar angkasa, wis hari iki sarane mikirke Dontuan. omahe dhewe. Gandul apa ya? Ngomongin tentang Kuwi si Ahmad Albar karo Yantantono wis mikirke. apa? Lebih baik di sini. Rumah kita Nah, sendiri. kene penak banget. Rumah kita sendiri. Sama Huma di atas bukit ya. Ora Huma di atas bulan. Ya. Film. Oh, enggak diminum loh. Itu diminum, jangan tumpah-tumpah loh, mahal loh. Oh, suwi rampir. Nyantai sih lah, itu sih lah. Ya tertariknya sih karo Agni ini ya kuwi obrolan tentang perspektif dia melihat bumi sih. Ya nggak tahu datar apa-apa. Ya waktu itu kan obrolan
di pinggir jalan aja, pinggir jalan. Pinggir rumah, depan rumah. Di sungai. Depan rumah, pinggir sungai. Menarik sih soalnya. Ya oleh informasi Anya, coba jangan dulu dijudge, tapi di ada pendekatan pengetahuan ke arah sana dulu. Syukur-syukur ya riset-riset kecil gitu. Karena jari ini semua yang ada di alam itu bisa dibuktikan dengan riset-riset kecil. Nah, Dengan foto. salah satunya itu. Aku enak neng di saiki kanca-kanca ra percaya. No pic hoak gitu. Suatnya. Akhir apa? No pic hoak, no pic hoak. Itu dulu awal-awalnya tweetik ya. tweetik sih. Tweetik, awal-awal Twitter bisa masukin foto. Iya iya. Notik hoak. Apa-apa wis ning kene durung fotoke. Padahal sekarang hoax malah dari foto ya. Iya. Main hoak mah dari foto. Iya iki terakhir sih. Agni pernah punya cita-cita kalau nggak salah denger nih dulu. Kamu tuh pengen punya studio film juga. Studio apa? Film apa koleksianmu ngono lho. Oh, Koleksi ya kayak rental lah istilahnya. Library ya? Library atau kafe apa-apa. Tahu ngomong nggak, Momen? nah, ya karena hobi mengumpulkan pernak-pernik film dari teaser, dari apapun lah merchandise film sama filmnya sendiri, rilisan fisik. Jadi rilisan fisiknya orang main musik. Ya, Tapi ya, di film bener ya, juga ada ya, ya, rilisan, ya. ada Bener. rilisan. Kayak ini kan rilisan fisik dari musik dan film VHS dan dipajang ya api kayak lah. Dijual juga itu. Ini masih disenangi jadi disimpan. Nah pengennya karena kebetulan bukan kebetulan ya disengaja. Karena disengaja punya ruang kolektif yang bernama Belantara Film dan hampir setiap hari banyak teman-teman datang sini ya sekedar ngobrol, main, apa diskusi atau apapun. Kita kalau punya tempat ngopi atau tempat nongkrong sendiri itu asik. Terus sekalian aja kita jualan di situ. Satu ngerti kan ono pemasukan di bayar listrik, bayar internet ini kan ya butuh duit berputar gitu. Gitu sih. Bakal terlaksana itu. Sudah direncanakan nanti. Sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Studio yang baru ya. Tahun depan Iya. mungkin sudah Amin. mulai sedikit-sedikit mulai jalan ke sana. Nanti main ya nanti. Siap. Siap. Nanti syuting lagi. Kita bikin lagi di sana nanti. Oh iya, anu. Oh, iki Belantara. Belantara ki opo sih? Yo, ngerti lah nek anu. Belantara sih. Kenapa kamu milih nama Belantara? Belantara itu apa yang terbesit di benak kalian ketika mendengar istilah belantara? Hutan, Hutan. rimba, luas. Rimba, luas. Terus Kowe apa, Bre? apa? Alas Purwa. Alas bro. Serem ya, serem. Berarti di belantara itu kan ada seremnya, ada misteriusnya, ada segarnya juga karena hutan, tumbuhan. Terus ada lucunya juga, mungkin kita ketemu hewan-hewan yang kecil dan tumbuhan yang belum pernah kita temui kan itu lucu. Nah harapannya belantara ini ruangnya variatif gitu loh. Dan karyanya juga gitu, iso gawe film horor, iso gawe film komedi, iso gawe film action, dokumenter dan lain-lain. Berarti ketika kamu bikin film itu ora melulu istilah gue senang film katakanlah Nggak melulu terkait misalnya tentang dokumenter musik terus. apa tentang hobimu. Misalnya yuk kapan yuk nggak iki. Ya. Ya mungkin besok jadi rumah produksi yang gede iki. Amin. Amin terus Dari katanya sendiri juga ternyata bagus ada artinya. Belantara itu kan ternyata nggak tahu ternyata atau ada teman yang bilang belantara ini artinya membelah antara. Membelah antara. Kayak menyibak itu loh, membelah antara. Jadi sebenarnya di Jogja itu udah banyak production film yang gede-gede dan karyanya bagus-bagus. Nah kita pengen ada nyempil di situ dan ngambil ceruk lah. membelah antara mereka. Gitu.